إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي عبدي محبتك ومعرفتك أما بعد. Hadratul Mukarram Ketua DKM Masjid Al-Barkah, Senapa Haji Musasi beserta pengurus semuanya, tokoh masyarakat, para ulama, khusus Pak Haji Said. Di belakang sih banyak. Dan para asatidz wal asatizah, semoga semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan usia usianya, semakin diteguhkan dengan perjuangannya dalam menegakkan kalimatullah, kalimat mulia, kalimat la ilaha illallah. Tokoh masyarakat lainnya, tokoh pendidikan, tokoh ekonomi, tokoh sosial, ya bapak-bapak maupun ibu-ibunya, calon pengurus Ibu Bella, insyaallah Amin. juga tokoh pemerintahan setempat, semoga semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan Allah yang terus dilimpah curahkan. Tentu saja tidak terhitung jumlahnya, tidak terhitung dalam atau tingginya kenikmatan tersebut. Dan bahkan kenikmatan pertama adalah kenikmatan ijaz atau kenikmatan diciptakan. Ini seringkali terlupakan. Itu hanya ditemukan bagi orang-orang yang merasakan. Kalau orang tersebut merasakannya 15 tahun, kenikmatan itu disyukurinya di usia itu. Baru 20 tahun berarti dia baru merasakannya. 40 tahun baru situ merasakannya. 70 tahun, ada yang sampai meninggal tidak pernah merasakan kenikmatan hidup diberi kehidupan oleh Allah. Padahal kita tidak pernah meminta untuk hidup kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah untuk hidup, tetapi atas anugerah Rahman Rahimnya Allah kita diberi anugerah itu. Tidak pernah meminta atau pesan juga kita untuk hidup di negara Indonesia, di Depok Sidoarjo ini. Tidak pernah juga kita meminta untuk bertemukan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan thariqah yang dibawa oleh guru kita. Karena kita nggak tahu ada hal seperti itu. Namun anugerah Allah akhirnya semuanya diberikan kepada kita. Ini merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang teragung dari kenikmatan semua itu adalah tentu saja kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan ihsan. Kenikmatan Islam adalah kenikmatan raga kita diberi kemampuan melaksanakan hukum Islam dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan hati kita yang diberi kemampuan untuk melaksanakan hukum iman dengan ilmu tauhid. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan rasa kita yang dianugerahi Allah untuk melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf. Sehingga raga, nyawa, rasa menjadi lengkap dengan Islam, iman, ihsan, dilaksanakan oleh fikih, tauhid, tasawuf, teknisnya di mazhab, firqah, dan thariqah. Dengan konsepsi yang tiga ini menjadi kafalah Islam kita, menjadi sempurnalah Islam kita. Tiga dalam diri kita melaksanakan tiga dari syariat Rasulullah, syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenikmatan yang paling agung. Di tengah-tengah banyaknya muslimin Indonesia sehingga menjadi mayoritas, tidak semuanya mengenal ihsan. Mayoritas hanya mengenal Islam dan iman. Ilmunya berarti fikih dan tauhid. Nah, dari yang banyak itu hanya sedikit yang diperkenankan oleh Allah merasakan atau mengenal dengan ihsannya. Dari yang mengenal ihsan, dari yang sedikit, hanya sedikit pula yang benar-benar paham bahwa pelaksanaan ihsan itu dengan ilmu tasawuf, teknisnya diatur dengan thariqah. Dari yang sedikit ini juga, hanya sedikit juga yang bertemu dengan guru mursyidnya. Banyak orang ahli tasawuf tahu
tahu ilmunya, tahu thariqahnya, tapi tidak bertemu dengan guru mursyidnya. Ini hanya tahu teori-teorinya. Nah, kita dari yang sedikit itu dipertemukan oleh Allah. Ada jaminan oleh Allah kalau bertemu tidak akan pernah tersesat. Ini jaminan Allah. Di surat Al-Kahfi berulang saya sampaikan, wa mayyudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Orang yang disesatkan oleh Allah tandanya tidak akan pernah bertemu dengan guru mursyid. Maka mafhum mukhalafah di kajian usul fikih ada yang disebut mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu makna kebalikannya. Makna mantuknya orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan bertemu dengan guru mursyid. Maka mafhum mukhalafahnya yang bertemu guru mursyid itu yang diselamatkan. Mudah-mudahan kita masuk ke sana. Amin. Bertemu dengan guru mursyid dari yang sedikit juga bertemu dengan guru mursyid. Dari yang bertemu dengan guru mursyid masih juga ada kelasnya lagi. Dari yang bertemu dengan guru mursyid ini ada yang hanya bertemu, udah selesai pulang, nggak ada kelanjutan. Ada yang melanjutkan amaliyah apa adanya. Begitu. Ada yang melanjutkan amaliyah terbina terbimbing, ada juga keilmuannya. Nah, mudah-mudahan kita masuk di sana. Dan bertemu, kemudian kita mengamalkan, juga belajar ilmunya. Karena bagaimanapun amal tanpa ilmu mardudatul la tuqbal. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa ilmu, ilmunya amalnya ditolak, tidak diterima. Al ilmu bila amal, ilmu tanpa amal kasyajar bila samar, seperti pohon tidak berbuah. Ilmu dibandingkan al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu dibandingkan sama dengan pohon, amal sama dengan buah. Ilmu tanpa amal sama dengan pohon tak berbuah. Kalau dibalikan, amal tanpa ilmu berarti pohon tanpa buah. Mana yang lebih mungkin, Pak? Apakah mungkin ada pohon tanpa buah? Banyak. Kalau buah tanpa pohon, tiba-tiba nggak gantung, ya Pak, di jamunya doang gitu. Ibu yang paling duluan lari. Ayat tangga buah yang buah nggak gantung, yang tangga anak ya, itu mungkin punya kau curi gitu. Saya jadi ada yang jadi pada, tapi ilmu. Nah, kalau dari analogi seperti itu, kalau dibalikin tidak mungkin. Makanya para ulama tegas, ilmu tanpa amal tidak akan pernah diterima. Nah, karena itulah pemersabah menetapkan motonya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu jeung amalna, amal jeung ilmu. Satu tanda prinsip itu adalah adanya miftahus sunnah. Bahwa tasawuf sunniyah adalah tasawuf amali. Tasawuf ada tiga, tasawuf falsafi atau tasawuf ilmi namanya. Ini tasawuf ditinjau dari filsafat. Kedua, tasawuf akhlaki. Ketiga, tasawuf amali. Nah, tasawuf amali ini adalah tasawuf yang menekankan kepada amaliyah, lebih fokus kepada amaliyah. Nah, tasawuf sunniyah itu tasawuf amali. Faktanya amaliyahnya ada DKM saja. DKM saja itu zikir, khotaman, manakib, sholat sunat, ziarah. 5 amaliyah pokoknya. DKM saja, bukan DKM al-barkah. DKM saja. Zikir, khotaman, manakib, sholat sunat, ziarah. Ini tasawuf amali. Tetapi beliau mendamping juga karena beliau sangat paham amal tanpa ilmu marudatun la tuqbal. Maka disusunlah kitab Miftahus Sudur. Nah, alhamdulillah kita masuk pada bagian orang-orang yang senantiasa belajar meningkatkan keilmuan demi peningkatan amaliyah kita. Mudah-mudahan
Dan niatnya hanya satu kita di sini. Namanya juga majelis tabaruk. Kita akan bertabaruk, begitu saja. Tabaruk artinya kita belajar bukan untuk menjadi kepintar, untuk menjadi pintar dan sebagainya. Hanya tabaruk, mengambil limpahan keilmuan dan amal beliau. Apa yang tertulis dalam Miftahus Subur ini merupakan sisa amaliyah beliau. Meskipun beliau mengatakan ini adalah kutipan, Abah hanya mengutip, tetapi faktanya sejarah dari informasi dari penulisnya saya terima dari Pak Haji Suro. Pak Haji Suro menerima dari Pak Haji Umar Darawi. Nah, beliau yang menulisnya. Cucunya ada tuh ikut di belakang. Jadi ikut bertabaruk juga. Jadi sekarang pengarsa Abah habis sholat duha panggil Pak Haji Umar hadir, tulis itu 1 lembar atau 2 lembar. Nanti ada jeda beberapa lama, selesai dikir panggil lagi. Jadi tidak mengutip kayak kita. Kalau kita mengutip kitabnya ada, gitu. Nih dari sini ke sini tulis, begitu kan? Itu selesai seminggu juga. Asal bisa bahasa Arab ya sudah selesai gitu. Ini enggak. Jadi dari amaliyah. Sehingga saya teliti meskipun konsepnya atau pemahamannya sama, mantuk itu redaksi tulisan cenderung berbeda. Oh ini dari Sirul Asrar wal Syarul Qadim dibandingkan ternyata berbeda kalimatnya berbeda. Ini menunjukkan bukan mengcopy paste secara mutlak gitu. Nah, dan dalam bahasa sufi begitulah para sufi kalau menuliskan ilmu itu berdasarkan dari cahaya yang muncul sebagai efek dari amaliyahnya. Tuan Syekh Abdul Qadir banyak kitabnya, tetapi beliau tidak pernah menulis kitab. Minimal tidak banyak. Kita belum tahu juga apakah tidak pernah menulis sama sekali atau ada. Tapi kata cucunya tuh yang nomor 22 Syekh Fadil pernah bertemu di Surabaya tahun 2010. Ada di kitab Tafsir Al-Jalani yang ditulis oleh beliau langsung. Nah kebanyakannya itu orang muridnya Pak. Jadi beliau mengadakan pengajian kuliah subuh, seperti di Al-Dunya, Fathul Rabbani, Sirul Asrar. Maka pasalnya itu namanya majlis Al-Majlisul Awal, majlis pertama. Ada yang lengkap ditulis harinya sampai tanggalnya sampai tahunnya, sampai hari ini. Kitab-kitab Syekh Abdul Qadir. Jadi setelah beliau memberikan wejangan, muridnya menuliskan. Besok lagi ketemu atau yang sebulan seminggu sekali tiap hari Jumat, besoknya lagi dituliskan. Nah, yang sampai kepada kita itu mayoritas tulisan murid-muridnya. Kenapa jarang menulis? Karena para sufi agung itu sibuk dengan amaliyah. Urusan itu sudah diserahkan kepada Allah dan ternyata Allah membentuk kadar-kadar untuk memanjangkan usia ilmu beliau. Nah begitulah sepintas sejarah Miftahus Subur yang ditulis oleh para sahabat. Di sini di pertemuan kemarin sudah disampaikan 9 kitab yang menjadi referensi atau rujukannya. Namun yang paling penting ini adalah ilmu sisa make amal beliau. Ini yang lebih pentingnya Pak. Alhamdulillah pada saat ini kita masuk kepada pertemuan ketiga ini, masuk pada pasal pertama. Kemarin baru mukadimah ya kan? Di pertemuan pertama judul saja Miftahus Subur, kedua mukadimah, sekarang ketiga pasal pertama. Kata beliau al-faslul awwalu pasal pertama eta fi bayani mahiyatin nafyi dina ngajelaskeun hakikat zikir nafi wal isbat dan isbat. Al-faslul awwalu utawi pasal kang awal iku fi bayani mahiyatin nafi wal isbat ing dalem mertelahaken hakikate zikir nafi isbat. Apa zikir nafi isbat?
Nafi itu secara logat mentiadakan, isbat menetapkan. Kalau kita mau bertafakur, seluruh kehidupan kita itu nafi isbat. Orang bekerja menafikan kekurangan, mengisbatkan kecukupan. Atau menafikan kemiskinan, mengisbatkan kekayaan. Orang mandi menafikan keharedangan, mengisbatkan kesegaran. Makan menafikan kelaparan, mengisbatkan kenyang. Nah, bukan kelaparan ya. Menafikan lapar, mengisbatkan kenyang. Tidur menafikan lelah, capek, mengisbatkan segar. Nikah menafikan kejombloan, mengisbatkan rumah tangga. Tapi isbatlah semua. Orang menanam pohon. Saya pernah sama pun bapak, kalau saya tanam pohon sampul. Kebetulan pohon yang ditanam itu cuma 2. Gali, saya gali, di sini gali, di sini gali. Pas sudah ditanam, mau diuruk, diuruk genap, diuruk lagi tanahnya. Kata saya, yang ini jangan dimasukin lagi ke asalnya. Kata Aki Ajengan Cangkuru, beliau cucu Eyang Wali Agung Muhammad Bandung. Kata Aki Ajengan, nanam pohon pun harus nafi isbat. Jadi hasil galian dari yang kanan dipakai nutup di yang kiri. Dari yang kiri dipakai nutup ke yang kanan. Itu maksudnya nafi isbat, dan ternyata hasilnya bagus, luar biasa. Akhirnya kita ini mau ngaji atau nanam pohon ya? Karena begitulah beliau, apapun pasti ada yang munah. Ternyata kerasa sampai hari ini. Oh, jadi seluruh aktivitas kita apapun itu harus jadi ilmu. Bagi orang-orang yang berzikir akan selalu menjadi ilmu. Nanam pohon itu begitu. Awas, ingat harus ada nafi isbat. Kesininya kita berpikir, tapi dipikir-pikir memang semuanya nafi isbat. Semuanya nafi isbat. Maka kalau kita sudah minimal punya bekal pemahaman ini, kedepannya kita akan semakin memahami bahwa semua tidak akan keluar dari makna tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya, nafi itu mentiadakan, isbat menetapkan. Mentiadakan, menetapkan, mentiadakan, menetapkan. Itu aja lah makna umumnya. Selanjutnya wa amma mahiyatun nafi, jeung anapun ari hakikat nafi wal isbat. Hakikat zikir nafi wal isbat fa huwa afdalu wa asyaddu ta'siran. Zikir nafi isbat ini adalah zikir yang paling agung dan paling kuat jejaknya ke dalam diri kita. Zikir yang paling agung, yang kedua paling kuat asar jejak dalam diri kita. Wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Dan zikir nafi isbat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Waduh, videonya nih. Ya, siap.
berupa nafi. Ini nafi lengkapan kata santri, nafi, manfi, isbat, isbat. Tapi itu tidak penting untuk umum. Yang pentingnya adalah nafi isbat. La ilaha menafikan, illallah mengisbatkan. Menafikan itu artinya mentiadakan. Apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan itu la syai'a min kulli fardin min afradil ilahi illallah. Segala sesuatu selain Allah itu yang dinafikan. Segala sesuatu selain Allah. Maka ketika kita zikir ini sudah dinafikan, isbat sudah masuk. Jadi ketika mengucap harus sudah ada isbat. Kalau tidak ada isbat, ini bisa kubur sagedeng. Kapan tidak ada apa-apa. Kubur sagedeng, tidak ada apa-apa. Illallah kecuali Allah. Bagaimana kalau baru mengucapkan la ilaha terus meninggal? Di sininya tidak ada isbat, tidak ada zikir hobi. Kubur kan? Lah ente waktu rek payah nyebutkeun eueuh naon? Kasebut aing ge eueuh cek kalau teh gitu. Nah, ini saya terima dari ayah anda, boleh menerima dari yang diajengan, boleh menerima dari yang sepuh terus sampai ke para wali-wali jalur pemidah. Jadi ketika mengucapkan la ilaha, ini harus sudah ada mana ini. Dari sini juga la kopi sudah jalan, sudah masuk. Itu. Nah, di 3 yang pertama kita harus memperhatikan ini. Dinafikan semuanya, ditidakadakan. Nafas kita pun tidak ada. Kita bisa zikir pun tidak ada. Ya. Suara kita pun tidak ada, pendengarkan kita pun tidak ada. Illallah, kecuali semuanya Allah. Atau mana dalilnya kecuali semuanya anugerah dari Allah. Itu yang paling harus disampaikan. 3 pertama ilmunya, tauhidnya yang tadi tidak ada semuanya. Di sini baru sampai dirasakan bagian rasanya tasawufnya. Dari mulai bawah pusat, getarannya harus terus. Latifatul nafs, kanan kiri, lalu dipukulkan ke sini. Itu yang 3 pertama. Kalau lagi jalan tidak perlu seperti itu. Jadi sudah cukup. Cuma dibayangkan saja, khayali namanya. Nah, jadi la ilaha ini nafi dan ini isbat. Dinafikan kemudian diisbat tadi tidak ada kan dan diteguhkan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu untuk umum sebetulnya Pak, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau murid syariat la ma'buda illallah, tidak ada zat yang wajib diibadahi. Kalau sebenarnya dina ayana illallah hanya Allah SWT. Ini tingkat syariat. Tingkat thariqah la maqsuda illallah. Tawajuhnya ilahi anta maksudi. Tidak ada satupun yang dituju kecuali hanya Allah. Ke pasar illallah, ke kantor illallah, mau ke WC illallah. Semua tujuan hidup itu hanya Allah. Mainnya wisata kemana? Ke pantai. Tetapkan tujuan Allah. Siapa tahu di sana kita mendapatkan keberkahan Allah. Begitu. Berangkat ke pantai. Tapi niatnya la maksuda illallah ilahi anta maksudi, berangkat. Kita selalu meminta yang terbaik meskipun itu dohirnya wisata, tempat hiburan dan lain sebagainya. Tetapi kita selalu meminta yang terbaik kepada Allah. Begitu. Maka karena selalu meminta yang terbaik, sudah ditetapkan, sudah diazamkan, kuat keteguhan jiwanya, akhirnya oleh Allah kemanapun dia, kemanapun dan dimanapun bersama siapapun, ditaburi ilmu, dituburi keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mana yahdillah, man yahdillah fahuwa muhtad. Dia selalu berada di dalam naungan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita ini mau dipesantren kan kemana ya? Karena tujuannya la maksuda ilallah, maka batinnya
dia istikharah, akhirnya konsul lah ke sana kemari. Meskipun kan ini bagus lah, gak perlu istikharah, enggak juga Pak, enggak juga. Justru kalau tidak istikharah kita ini sombong, sudah mengaku diri bisa memilih. Tetap istikharah karena kita hanya satu tujuannya, tidak ada yang kita maksud kecuali Allah. Bangun rumah nih besok. La maksuda ilallah. Akhirnya konsulah ke guru-guru yang paham tentang ilmu itu, mana yang terbaik waktunya bisa. Batinnya istikharah kepada Allah, ya Allah, kami bermaksud membangun rumah menjadi kewajiban untuk keluarga. Maka berilah kekuatan dalam segala hal. Bila belum waktunya, tolong diberi isyarat kepada kami. Gara-gara hanya la maksuda ilallah, dia sadar rasanya setiap kesempatan selalu dicari la maksuda ilallah. Akhirnya dia nggak sadar, padahal sebenarnya dia selalu berkomunikasi dengan Allah. Jalan berkomunikasi dengan Allah, naik motor bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana, dan yang maha suci Allah yang telah menaklukkan kendaraan ini yaitu kepada kita. Ditaklukkan kan ya, dunia ini ditaklukkan kepada orang beriman, kepada manusia secara umum, seharusnya kepada orang beriman. Lihat Pak, pesawat begitu besar ya, takluk oleh pilot takluk oleh pilot kereta api, kendaraan lainnya yang gede-gede ditaklukkan oleh Allah, oleh orang. Nah itulah di murid Toriko itu seluruhnya la maksuda illallah. Ketika zikir itu diulang-ulang, la ilaha illallah, terus begitu. Di fakta kehidupannya, apapun yang dia lakukan, pilihan, tindakan, ucapan, selalu mencari ridha Allah. Bila pun ia terjerembab terhadap dosa yang tidak disengaja, dia segera tobat. Dia memohon kepada Allah, diminta hikmah di balik kesalahan tersebut. Selalu mencari ridha Allah. Peperihan kecilaka sugana menang ilmu kan. Itu. Ya Allah, celaka anak saya, mabuk, maling atau perbuatan yang lainnya. Kita bersyukur dulu. Bukan bersyukur alhamdulillah anak saya jadi maling. Bukan maksudnya. Alhamdulillah ya Tuhan, anak saya punya sifat seperti itu, dibukakan oleh kami sebagai orang tua menjadi tahu. Itu ulah beberapa kan cerik air aku jelema ulah. Bu, air aku jelema mah gampang sabulan geus eueuh ya. Beres sabulan deui oge gitu. Yang paling pertama adalah jiwa kita. Alhamdulillah ya Allah, dibukakan pandangan kami mengetahui kekurangan anak kami. Ini yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah dia berbuat dosanya tidak lebih dari itu. Harus tetap disyukuri. Ini kita bina husaniyah. Berbuat dosa pun harus disyukuri. Disyukurinya tidak berbuat lebih jauh. Alhamdulillah, bohongnya cuma sekali, begitu. Berharap kepadamu ya Allah, teguhkan supaya tidak terulang. Begitu. Jadi setiap yang terjadi, anugerah maupun musibah, selalu alhamdulillah. Diberi musibah alhamdulillah, tidak lebih parah dari sana. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena selalu mencari ridha Allah. Siapa tahu di balik musibah ini ada hikmah. Ya Allah, kami terima musibah seperti ini. Harapan kami tiada lain, semoga di balik ini ada keridhaan. Semoga ada hikmah yang mampu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu. Orang yang belajar Toriko, ucapannya la ilaha illallah, maknanya la maksuda illallah. Prakteknya apa dalam kehidupan? Selalu mencari ridho Allah. Tawajjuhnya ilahi anta maksudi wa ridho kamat tubi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah ya, hanya Engkaulah yang ku maksud dan keridhoanmu yang ku minta. Untuk itu atini, limpahkan kepadaku, anugerahkan kepadaku mahabbatakan, rasa cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan kemampuan ma'rifat kepadamu. Nah, itu teh harus sampai dengan rasa apa? Ketika tawadhu sebelum dzikir, ilahi
diresapi. Anta maksudi wa ridha artini. Nah, pikiran kita dicetak dengan kolam pikiran, dengan kolam tintanya emas atau perak. Ini bahasa tintanya emas perak itu bahasa Syekh Pamijahan. Tintanya emas atau perak dicatat di pikiran. Artini, anugerahkan kepada mahabbataka, kemampuan untuk mencintaimu dan kemampuan untuk marifat. Itu diteguhkan ketika membaca ilahi anta maksud. Diulang-ulang, semakin sering diulang, artinya semakin sering mengamalkan, semakin rasa kita hidup dengan kalimat itu, maka anugerah dari Allah semakin dekat kepada kita. Nah, itulah orang yang belajar dalam bertoriko, belajar mencari keridhaan Allah. Nah, pengersabah mengedepankan firman Allah surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada dua la ilaha illallah ditulis di Al-Quran. Yang la ilaha illallah, bukan la ilaha illa anta, bukan la ilaha illa huwa, bukan la ilaha illa anta, tapi la ilaha illallah. Yang pertama ini, yang lainnya wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jika diucapkan la ilaha illallah, mereka takabur. Nah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir di Sirul Asrar babut talqin, babut taubati wa talqin. Ini zikir ayat itu, mereka diucapkan zikir la ilaha illallah, mereka semakin mendengar, semakin takabur, sering mendengar tapi terus takabur. Itu penyebabnya karena mereka mendapatkan zikirnya min afwahil amah, dari lidah awam, dari bibir orang awam. Orang awam itu bukan orang-orang seperti kita, dari ulama yang tidak mendapatkan ijazah untuk mentalqin. Mereka juga zikir la ilaha illallah, tapi hatinya tetap takabur. Itu karena mendapatkan zikirnya min afwahil amah, dari lidah atau dari bibir orang-orang awam. Sehingga artinya zikir tersebut tidak afdalu wa asyadu tasiran, tidak memiliki nilai yang kuat dalam merubah jiwanya. Nah, yang kedua di surat Muhammad yang disampaikan oleh pengarsa, fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, maksud fa'lam di situ ini artinya kalian mengucapkan zikir itu tidak sembarang mengucapkan, harus ijazah, harus belajar dulu. Fa'lam itu kan artinya mendapatkan ilmu kesananya, harus mendapatkan ilmu. Nah, ilmunya itu adalah talqinul zikri, talqin zikir, talqin zikir min ahli talqin fi dunya, dari ahli talqin yang ada di dunia, berarti yang hidup. Ahlu talqin ini adalah, ada bahasa lainnya, akhdhu badri tauhid, mengambil benih tauhid min qalbin taqiyin naqiyin, mengambil benih tauhid, biji tauhid dari kolbu yang penuh suci dan takwa. Itulah yang disebut dengan mursyid. Diambil, ditanamkan oleh beliau langsung atau oleh orang-orang yang dipercaya oleh beliau untuk mentalqinkan. Nah, makna fa'lam annahu la ilaha illallah itu adalah mengamalkan zikir berdasarkan talqin. Tuh kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kita bersyukur itu sudah mendapatkan ya, atas dasar perintah Allah. Nabi Muhammad juga ditalqin oleh Jibril. Yang pertama takinya apa? Zikir khofi. Kapan ditalqinnya? Ketika wahyu pertama itu iqra bis min rabbikal ladzi khalaq. Yang harus dibaca itu kan nama Tuhanmu. Di situ enggak ada nama Tuhannya. Nama Tuhannya ditalqin. Yang ditalqin pertama zikir khofi itu oleh Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika dikejar oleh kafir Quraisy, beliau berdua sembunyi di duha Asr. Ya. Sahabat Abu Bakar merasa takut. Kata Nabi, la
innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tiba-tiba si Umar merasa tenang. Ceritanya enggak sesederhana itu. Oh, tafsirna Allah ya Allah. Kita tahu orang, kan? Apakah kata-kata itu tiba-tiba menjadi tenang hanya dengan ucapan itu? Enggak juga. Kenyi sing sabar, tenang, ada Tuhan. Budak langsung cager. Wah, luar biasa mungkin. Tidak sesederhana itu, Pak. Tidak sederhana itu. Maka perlulah tafsir untuk membongkar itu, perlulah ilmu sejarah untuk membongkar itu. Ilmu sejarah menjadi asbabun nuzul ya. Ada proses penanaman dari Rasulullah kepada qalbu Sayyidina Abu Bakar. Itu penampilannya kepada qalbu Sayyidina Abu Bakar. Nah, inilah yang disebut inti Islamnya. Dan itu juga seharusnya ketika ada orang dari non-muslim mau masuk muslim, dia dibaca syahadat, yang membimbing syahadatnya harus ahlu talqin sebetulnya. Kalau nggak ahlu talqin, lihat, perhatikan. Saya punya teman-teman yang masuk Islam, dibimbing baca syahadat, ditanya ada perbedaan. Entah dia jujur atau enggak, mengatakannya sih ada perbedaan dari non muslim kepada muslim. Tetapi dalam tindakannya tidak ada yang berubah. Kayaknya ini sifat ini yang jelek dulu ada. Kenapa sekarang masih ada? Padahal Islam, amalia Islam mampu mengkikis kekotoran-kekotoran yang ada dalam kalbu. Kemusikan aja bisa dihapus, apalagi kotoran yang lain yang kecil. Diperhatikan yang masuk Islam. Kok perubahannya gak kelihatan? Diteliti. Kajiannya juga diteliti. Oh, ternyata harusnya oleh mursyid itu termasuk Islamnya. Atau oleh orang-orang yang dipercaya untuk memberikan taklim. Karena itulah syahadat yang sebenarnya. Syahadat yang sebenarnya di situ. Jadi ditanamkan. Jadi kenapa orang-orang di zaman Nabi non-muslim ketika begitu baca syahadat di hadapan Nabi, mereka menjadi teguh keislamannya. Yang membawa syahadatnya, yang membimbing syahadatnya, qalbunya suci dan bersih. Nah, demikian juga kita hari ini. Kalau ada saudara, teman yang non-muslim ingin menjadi Islam, selektiflah dalam memilih pembimbingnya untuk mengislamkan. Kenapa? Kita punya tanggung jawab, Pak. Punya tanggung jawab untuk dirinya dan punya tanggung jawab tentang nilai Islam kita. Kalau tidak sampai tertanam nilai keislaman dalam jiwa dia, ini akan menjadi citra buruk Islam di dunia lain. Maka selektif dalam memilih pembimbing untuk mengislamkan saudara-saudara kita. Ikhwani rahimakumullah. Itu barusan berarti itu menunjukkan bahwa mengamalkan la ilaha illallah harus melalui talqin zikir. Kemudian ini untuk membuktikan bahwa zikir ini afdalu asyadu, paling agung dan paling dahsyat jejaknya dalam hati kita. Para sahabat menyampaikan hadis lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling agung dari apa yang pernah aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku, tidak ada yang lain kecuali la ilaha illallah. Karena nabi dari pertama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya hanya membawa kalimat la ilaha illallah. Yang berbeda itu adalah cara dan metode. Zaman Nabi Adam, karena di sana orang-orang bahkan belum ada orang, diperlukan ilmu untuk hidup. Maka syariat Nabi Adam itu lebih banyak kepada kehidupan. Tahu itu ya. Di zaman Nabi Nuh berubah lagi. Mukjizatnya pun berbeda. Setiap nabi sesuai dengan konteks zaman. Pada zaman Nabi Musa yang diuji adalah kekuatan, maka mukjizat Nabi Musa adalah kekuatan. Pada zaman Nabi Isa yang terjadi adalah mistik dan lain sebagainya. Maka mukjizat Nabi Isa bernilaikan mistik, bisa menyembuhkan penyakit barus, bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya sesuai perkembangannya. Nah, pada zaman Rasul Muhammad SAW
zaman sudah dianggap modern dari sebelumnya. Orang-orang sudah mengenal sastra dan bahasa. Di pasar Ukas itu setiap minggu kalau tidak salah senantiasa diadakan seminar unjuk kabisa orang Sunda membaca sastra. Nah karena dunianya seperti itu maka mujizatnya juga seperti itu. Mujizatnya adalah ilmu yang terbuka di dalam Al-Quran. Berbeda. Begitupun para wali, karamahnya berbeda. Kalau dulu zaman Wali Songo, karamah wali itu kelihatan terbang, jalan di atas air, menembus bumi, nurus bumi. Itu atau menjadi sakti mandraguna di lapangan. Itu karena memang kebutuhan di waktu itu seperti itu. Adanya penjajah, adanya gerombolan, kemudian napak sanca, nurus bumi, terbang. Karena belum ada mobil, belum ada kapal laut, belum ada pesawat. Sementara ini harus cepat. Beliau melakukan dakwah harus gerak cepat. Waduh, harus Kalimantan nih ada bahaya, harus segera sampaikan. Akhirnya kan oleh Allah diberilah itu. Kalau begitu teorinya saya sudah diberi karomah. Dengan Kang Haji Bapak suruh dakwah kembali ke Kalimantan, diberilah karomah berangkat ke Kertajati naik pesawat. Jadi sesuai masanya Pak. Hari ini ngapain ya repot-repot orang Riado pengen terbang? Gak usah lah. Pengen terbang tinggal ngumpulin uang aja. Beli tiket. Saya khawatir kalau sudah kita belajar terbang nggak bisa balik lagi. Gak ada warung Pak di atas. Itu sesuai konteks zaman ya, sesuai konteks zaman. Nah, jadi jangan berpikir seorang wali itu dengan kesaktian seperti itu. Karena kesaktian bagi seorang wali itu pilihan. Artinya kalau dia mau bisa, kalau enggak. Tapi kebanyakannya enggak mau, ngapain juga nunjuk-nunjukin karomah. Ya, mereka sudah sangat tahu karomah itu mahal. Tidak akan sembarangan. Mahal, bilang pun harus dikeluarkan, pasti dia ambil sumpah bagi orang-orang tertentu. Awas ya, jangan diomongin. Jadi nanti kalau aku sudah meninggal, seperti ama ayah Mama Kiai Haji Androni di Bandung. Beliau sedang ibadah haji, ada muridnya sekaligus masih saudaranya. Dulu kan ibadah haji pakai tenda ya. Ada gak yang masih ngalamin pakai tenda? Sekarang hotel. Dulu masih pakai tenda. Tempat penginapan itu. Nah ini murid yang menjadi sekaligus saudaranya. Nggak herian sekarang sudah. Karena dia ingin meyakinkan si Ahmad itu benar wali. Harus sudah mendengar dari yang lain. Yang masih di Masjidil Haram, istri si murid ini lagi hamil. Neng, nanti kalau Ama datang akan mau ngomong sesuatu, jangan protes ya. Pokoknya iya we. Pokoknya Ama akan ngarek nyebutkeun neng keur ngidam, ingin sesuatu, enggak. Datanglah Ama yang dari masjid. Ini bisa aja di sandiwaranya. Gak ada yang ngomong satupun suami istri. Kata si Ama, ini kenapa gak pada ngomong? Kata gurunya, biasa Ama, orang lagi hamil, lagi ngidam, punya keinginan, tapi luar biasa. Emang apa keinginannya? Pingin jengkol. Jengkol. Emang ini ayah jengkol sih di Arab. Bukan Arab ada terkenal gersangnya. Dia mah gak ya Pak, gak ada di sini, ada juga di Bandung. Oh, aku sahaja lu, mana aku bisa jawa yakin aku ke Bandung nyekot jengkol. Ya aman biasa, sahak, salira. Maksa murid untuk membuktikan itu karena istrinya memang menginginkan jengkol. Akhirnya Ama bicara dulu, sok Ama dikabulkan, tapi syarat
Jangan pernah diceritakan kepada siapapun kecuali apa sudah meninggal. Maka abinya pembagus janji. Keluar apa? Ini pintu tenda. Keluar yang sebelah, kaki sebelah keluar. Ngalah. Di mana? Pohonan. Ada yang di depan rumah, ada yang dekat kanan gerbong. Diambillah yang di depan rumah. Kedengaran Pak suara ranting yang dipatahkan. Apa? Suara itu. Lebok. Bahasa nanti. Gitu. Rantingnya kecil, segede ibu jari ini, entah ibu jari kaki. Ini si murid masih penasaran. Ini si Ama benar dari batu jengkol ini atau sulap? Kan begitu ya sekarang musim sulap. Maka saya harus yakin. Supaya yakin harus ada pohon yang gede. Ama, saya juga pengen. Kalau itu cuma isi doang yang makan, saya juga pengen katanya. Si lain masuk. Di mana tuh si anu lebeut? Eta anu caket kana kuning lebeut. Oke, sakedeung. Ngadrok-dok apa kana? Eta mah ngadrok-dok suara. Rok-dok. Sagede ping-ping Pak. Digusur ka jero. Si lebok kumaneh. Dugi ka sampai menangis itu suara. Saya lupa lagi namanya. Dibangun sampai menangis. Penasaran pas pulang ternyata ada bekasnya. Ada bekasnya. Beliau pura-pura marah ke anak-anak. Ini siapa yang ngambil jengkol? Sampai dipatahin begini. Anaknya juga justru merasa bingung. Pak, kita tuh kemarin tuh hujan, waktu terjadi hujan gede, ada guntur. Pertama di sini kedengaran, kita langsung keluar, nggak ada orang, tapi memang itu ranting sudah tidak ada. Kita masuk ke dalam kebingungan, kedengaran yang di belakang ada rokdok, di kuda, gus tuh di wae segede ping-ping sih, daunna ubus, tangkalna komo, jelema nanti sakti maling segede tadi. Kata beliau di hatinya itu sakti kumaha si Ama maling oge. Tidak pernah diceritakan. Kecuali baru diceritakan sudah. Inilah para wali Allah, tidak mau diketahui karomah-karomahnya itu. Gitu. Nah, dan munculnya karma itu ditantang ketika kebutuhan sangat mendesak. Beliau melihat, nunyiram ya. Nunyiram berarti kategorinya mendesak gitu teh. Karena kan kasihan juga nantinya ngelai-wai budak nanti gitu kan. Begitulah para wali Allah. Jadi semuanya sesuai dengan kebutuhan. Para sahabat pernah ditanya, ada seseorang yang bertanya, apa karomah apa yang paling gede, entah yang paling jelas, duit, segitu. Jawabannya duit, segitu. Yang memang itu. Ini yang ikut sama kita, yang nyupir dia, beliau suka ngantar Umi ke bank. Di Karungan Pak, nabung ke bank di Karungan, duit itu. Wah, satu pagi itu sampai jam 8 yang ngaras namanya satu rame. Belakang selesai di Karungan uang. Pas ditanya sederhana saja, apa yang paling besar Karungan? Duit, segitu kan. Namun itu semua merupakan karomah zahir. Karomah batin ini biasanya kelihatan. Karomah batin itu istiqomah, ikhlas, sabar, tawakal. Nah ini karomah batin. Ini Ibu Arabi yang membagi. Karomah batin inilah yang luar biasa. Terciptanya karomah zahir itu karena adanya karomah batin. Ikhwani rahimakumullah. Nah semua nabi itu membawa kalimat la ilaha illallah dari awal sampai akhir. Maka umat Rasulullah SAW tidak boleh keluar yang itu. Summa qala man qala la ilaha illallah, kemudian beliau bersabda lagi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah.
zikir la ilaha illallah. Khalis, dia ikhlas. Artinya dia zikir tidak memiliki tujuan apa-apa, hanya karena diperintah oleh Allah. Zahirnya diperintah oleh Guru. Saya zikir karena diperintah oleh Allah. Ikhlas. Mukhlis, mengikhlaskan segala sesuatunya. Meridhokan. Maka dakhala jannah, menggunakan fi'il madhi, dia pasti masuk surga. Litahqiq, dia pasti masuk surga. Nah, makna sufi, makna fi'il madhi di situ artinya ketika itu juga dia masuk surga. Di mana surganya? Mendapatkan ketenangan batin. Karena ketenangan batin itu adalah surga majazi. Keresahan batin itu adalah neraka majazi. Jadi kalau kita merasa resah dan sebagainya, ini tanda-tanda manusia kelak nanti di neraka. Tidak lebih dari kerasa seperti itu. Maka orang-orang yang merasakan hal-hal seperti itu, segeralah ditutup dengan ucapan la ilaha illallah. Sudahkah dikir pada surah 165 tapi batin tidak tenang? Cobalah subuhnya 1000 tuh 1500 we. Mari kita kelabur kene. Sabaraha we lah. Minimal dikir teh melebihi 165. Udah lewat 165 mampu jangan dihitung. Yang berat itu zikir biasanya yang berat itu 1 sampai 165. Kalau sudah dari sana dilepaskan tasbih 200 sudah mulai panas, mesin geus panas, Honda. Bukit panas bukit tarik, karena dikir jari itu namun cah api yang membakar. Nah, 200 buang saja la ilaha, tidak ada segala sesuatu, tidak ada itu juga tidak ada. Ya terek ngopi, lah ngopi teh gitu. Ya teh buru-buru, silahaya buru-buru ngaropi, nyiblang besok, tutup semuanya. Ditutup, fokus saja. La ilaha illallah. Ditutup semuanya. Maka 200, 300, 400, 500, semakin kesana semakin enggan untuk berhenti. Ini PR kita harus ditemukan. Kalau tidak dirasakan oleh kita, kata pemirsa, rek dirasakan usaha atau ajaran di kuliah subuhnya. Kalau tidak dirasakan oleh kita, mau dirasakan oleh siapa aja. Artinya ada orang kafir mau yuk babarengan ku urang dirasakan dia zikir dan nikmat. Maka di antara metodenya tidak mencukupkan diri dengan 165. Lepaskan segala sesuatu. La ilaha, tidak ada yang lain, tidak ada sesuatu pun. Fokus zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah kenceng kedengarannya kayak ilah. Gak apa-apa. Yang ditilai kan bukan itu. Khayalinya tetap. Mungkin saja ke sana suara tidak ada. Cuma diri saja yang mendengar. Gak apa-apa. Karena akidah kita gak akan salah, tetap ke sana akmatnya. Cuma mulut doang. Gitu. Toh pada akhirnya nanti bakal kembali ke sana. Illallah. La ilaha illallah. Gak jadi masalah. Nah, dicoba. Hanya kalau zikir banyak, jangan menyengajakan diri berjamaah. Jangan menyengajakan diri berjamaah. Kita berjamaah zikir 1000. Jangan. Panasa tidak menganjurkan. Nah, ada yang dikhawatirkan. Gimana kalau pada sholat tiba-tiba pengen banyak? Gak apa-apa itu ibadah sholat. Ada sekira juga kadang pada duhur atau pada asar ada 500 gitu. 500 jamaahnya 1000 kan lumayan gitu. Begitu. Nah, jadi untuk menenangkan kalbu nanti apapun masalahnya, pertama selamatkan dulu jiwanya. Supaya makna tauhid benar-benar nyerapat karena urat saraf sumarabah karena apa ya? Benar-benar mendarah daging di dalam jiwa kita.
Minimal mendarah daging itu ada kata refleks. Ketika kita kaget, sudah tidak ada lagi kata-kata mutiara yang lain. Kata-kata mutiaranya astagfirullah, la ilaha illallah. Nah ini sudah mulai nih, kalau kita sudah refleks. Artinya amalan-amalan kita sudah merefleksi di dalam diri. Merefleksi itu mendarah daging. Kalau kata-kata mutiaranya masih keren-keren juga kayak kemarin, itu belum benar. Kalau di kita di Tasik keren-keren ibu-ibu. Ibu-ibu teh keren-keren dan macam-macam saya nggak bisa nyebutin. Kayaknya gak jauh ya, gak jauh gitu. Segala disebut kata ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Ada namanya. Beberapa orang. Jauh. Jadi hajat, maaf. Berarti si kolbu itu belum benar-benar terbimbing. Ya, begitu harus diuji mah, diuji dengan kekagetan. Bukankah nanti sakaratul maut begitu dahsyat kagetnya? Ya. Nah kalau rasa kaget yang sedikit saja, kata-kata mutiaranya keren, apalagi nanti. Begitu direwas, curi kuning, sebagainya. Ini ibu-ibu gak jauh beda kayaknya. Nah, kalau kaget yang sederhana saja itu yang keluar, apalagi nanti kekagetan yang luar biasa. Sakaratul maut itu kekagetan yang luar biasa. Sakaratul maut, kaget-kaget di dunia saja udah begitu, apalagi nanti di akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau kaget di dunia, astagfirullah, innalillahi Allahu akbar atau la ilaha illallah. Harus syukur. Ketika dikagetkan, ada kata-kata indah dari Al-Quran muncul, itu artinya sudah merefleksi diri kita. Sudah mendarah daging diri kita. Apapun ucapannya, mau istighfar, ya mau hauqala, la haula, tapi kayaknya la haula jarang ya. Kalau dikagetkan haulanya jarang la haula. Kepanjangan. Tidak ada isi. Kepanjangan Iya. kalimat. Panjangan lah. Karena la haula mah feminim bu nilainya la haula. Itu bukan lah, tidak ada upaya, terserah Allah gitu kan. La haula begitu, feminim. Kayak ibu-ibu. Dia dengan Allahu Akbar maskulin. Allahu Akbar kan begitu. Istighfar ada. Nah, kalau dalam kehidupan kita kaget, dikagetkan, keluar kata-kata Al-Quran, ini sudah menjadi tanda bahwa zikir kita, ilmu kita sudah merefleksi di dalam jiwa kita. Ternyata belum terrefleksi, masih menyebut hal-hal yang lain, kata-kata mutiara yang paling keren. Maka itu caranya kalau mau menjadi baik, segera kasih istighfar saja waktu itu. Tapi istighfarnya tidak sekali, Bu. Astagfirullah. Mau sesekali baru nutupan dia pada gue masa itu. Astagfirullah. Tapi datang ke hareup kebalikan deui teh gitu. Astagfirullah. Itu istighfarnya enggak benar, Bu. Jadi harus benar istighfarnya. Nah, kalau di beberapa istighfar sengajain aja. Sengajain misalkan di pasar. Tadi jauh hari omongan istighfar aja di pasar sambil nunggu pelanggan datang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai terulang kata-kata itu. Begitu, Bu. Nanti ketika zikir, la ilaha illallah. Ya Allah, jangan sampai terulang kata-kata itu. Harus begitu. Kenapa? Karena sulit, Bu, menghilangkannya begitu. Benar kan? Enggak mudah, sulit. Karena sulit, maka usahanya juga harus sulit. Itu. Ini mah ya masalahnya sulit, ingin solusi yang gampang. Ini gara-gara konsep insan sekarang gitu. Gak bisa, yang sulit ya harus dengan perjuangan yang keras. Yang keras. Itu kan di malam pengantin itu keras, sulit. Maka perjuangannya harus memerlukan perjuangan yang keras. Berjuang lahir batin. Hati kita juga bahkan lebih keras dari batu. Maka perjuangannya juga harus keras. Memukulkannya. Bidwar bil syahidin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak cukup sekali, tapi harus berkali-kali, terus-terusan supaya terbuka. Manfaat lainnya tidak hanya di dunia kita akan merasa tenang, akan merasa jemaah,
Tapi kata para sahabat, laisa 'ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah rasa takut di alam kubur dan di alam mahsyar. Tidak memiliki rasa takut. Dia akan merasakan penuh ketenangan, keberanian itu di alam kubur. Bagaimana tidak takut? Ruangan kita paling sehasta ya. Kuburan, sedong apa? Di bahasa Indonesia sedong. Landak kali. Ah? Landak sih istilahnya. Landak. Landak. Ya yang bambu. Iya. Tetap bambu kita sih paling satu siku kan. Ya. Begitu terbuka, gelap, gulita. Curugnya dekat sini dan bakal sini ya di alam kubur. Begitu jauh malaikat. Rambutnya rambut api, matanya kilat yang menyambar, suaranya geledek. Bertanya, "Man rabbuka?" Kamu apa? Kamu apa? Kamu apa? Dia bisa jadi pohon. Malaikat seperti itu. Tapi bagi ahli la ilaha illallah, laisa wahsyatun fi kuburi wala fi nusuri. Tidak ada rasa takut, tenang. Setenang Sayyidina Umar menghadapi munkar wa nakir. Nah, sudah saya ceritakan kan? Sayyidina Umar itu. Setenang Sayyidina Umar menghadapi munkar wa nakir. Mana kalah nanya. Sahabat Pangeran Ai. Kapan Aisyah umur jeung Rasulullah, berjuang jeung Rasulullah. Nah, mana karek nanya orang sahabat Pangeran. Saya lagi mana ka mana? Saya Umar begitu. Luar biasa. Kata Sina Ali, Umar bin Khattab luar biasa, sudah meninggal saja masih memberikan manfaat kepada manusia. Kita bisa begitu Bu, nanti di alam kubur. Amin. Harus bisa. Kenapa? Karena guru kita ini seorang waliullah. Bahkan kata Syekh Maliki dari Mekah, beliau adalah wali kutub. Wali kutub sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya kan, 100 tahun hiji. Ya, wali kutub. Asistennya 100 tahun 2. Asisten yang di bawahnya Autad 100 tahun 4. Wali kutub hanya 1. Semua urusan Allah dalam kehidupan dari Nur Muhammad diserahkan ke wali kutub. Semua urusan. Maka kenapa permasalahan-permasalahan murid, permasalahan ibadah di tangan wali kutub menjadi renyah? Karena beliau ulil amri yang menguasai urusan seperti itu. Nah, ulama-ulama besar dunia menyebutkan, menegaskan bahwa guru kita para sahabat itu wali kutub. Nah, jangan sampai kita sudah punya guru setingkat itu, tapi kita tidak ada apa-apanya. Artinya kalau kata si ayam itu, ayam mati kelaparan di tengah sawah yang menguning. Sementara hukum tidak berlaku kepada ayam. Gak mungkin ayam kelaparan di tengah-tengah sawah yang menguning. Ini artinya kita gersang di tengah-tengah para ulama, bahkan guru kita sebagai orang yang menjadi kekasih Allah. Kenapa kita masih merasa gersang? Atau kita sudah diberi ilmunya oleh Allah melalui guru, melalui wakil takin, sudah menerima, tapi masih juga mencari yang lain. Tanu dia cek kisundama paribasana muapai wahangan neangan cai nyisir basisir neangan sisi caang bulan neangan caang ngakor cocok neangan kejo. Ngerti gak Bu? Agak ya. Papai wahangan berjalan menyusuri kali. Ada airnya gak? Dia mencari air. Kemana? Cek kokok mau kemana? Nyari air. Itu air di lain. Sepanjang kali itu kan air semua. Dia mencari-cari air. Padahal yang dia susuri itu adalah kali. Mapai wahangan yang mencari. Nyisir basisir. Jalan di pinggir pantai. Begitu. Ya. Mencari sisi darat.
di pantai, isir pasisir, di teh hangat sini teh pagi-pagi, di jembal liur. Caang bulan dengan caang, terang bulan, malam bulan purnama. Pinjam baterai, mau kemana? Mau keluar, kan ini caang bulan. Pokoknya pinjam baterai, aku harus pakai baterai. Bulan gak cukup menerangi aku. Dengan baterai, pinjam bola ke Pak RT. Padahal caang bulan. Terakhir ngakon congcot itu nasi. Ngakon teh menggandong di belakang, pakai bobokok. Ngakon congcot neangan kejo teh nasi juga. Jadi menggendong nasi mencari nasi. Ini orang apa bu? Dia ya. Sangu dia. Atau waktu sadar diri. Sebelah, ayo padahal dia disaku gitu. Kan gak nyadar diri. Nah jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Ternyadar diri. Sudah diberi ilmunya, sudah dijelaskan ilmunya, sudah diberi ijazahnya, masih juga mencari apa? Mencari keterangan hidup. Oh diketeangan itu kan dia. Neangan deh. Ini tidak akan pernah ketemu Pak. Kenapa? Sudah diberikan oleh Allah, gak dipakai-pakai. Ini jemaah liar. Linglung. Bukan sepeda, pukuli dia sepeda. Ayo pukul lingkungan dengan sepeda. Terus aja kau lagi. Astagfirullah. Kan gitu. Dalam ayat Al-Fatihah kafir itu kalau diistighfar. Ayam bu hari teh. Apa tidak doa lagi ayatnya Allahumma ya qadiyal hajat. Para sahabat ke Bunaya. Karena sahabat itu tahu lagi banyak masuk. Ajengan perbanyak ya qadiyal hajatnya. Gitu aja. Apakah torikot kelawannya kengahanta kebagian baik batin. Ini ngasih masuk. Perbanyak aja Allahumma ya qadiyal hajat. Ingin sembuh, perbanyak Allahumma ya syafiyal amrad. Apalagi ingin naik derajat Allahumma ya rafi'ad darajat. Sudah ada kadek keluarga BK ngakon congcot neangan kecok. Ini lucu kalau diceritakan, tapi seringkali terjadi ke kita Pak. Soklah masing-masing dari kita kalau mau mentafakuri diri itu sering terjadi. Ngakon congcot neangan. Siapa itu ditulis bu? Ditulis di rumah, dibaca bisa ayat, bisa lupa diri. Apa ayat yang saya lupa? Ngakon congcot neangan kecok. Ini saya lupa dari si ayat itu. Nyisir tadi mapai wangan neangan cai, nyisir sisir neangan sisi, caang bulan neangan caang, ngakon congcot neangan kejo. Gus guru gus boga luar biasa di guru teh, wali nanti luar biasa, wali kutub. Masih neangan kene wae, neangan ilmu hidup. Nah, ini artinya apa? Berarti belum sadar siapa yang ada di lingkungan kita. Belum sadar guru kita. Atau kalau sudah sadar guru kita seperti itu, berarti dia tidak membaca ini, tidak muhasabah. Begitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Amin. Nah, ini yang terakhir. Tadi bagi ahli la ilaha illallah tidak ada rasa takut di alam kubur. Jika di alam kubur saja yang begitu dahsyat kegelapannya, bahkan kita sendirian tidak merasa takut, apalagi di dunia. Selanjutnya lau ja'a qailu la ilaha illallah bikurul bil adli dzunuban la ghafarallahu lahu zalika. Jika seseorang membawa dosa sebesar bumi, memiliki dosa sebesar bumi, dia ditalkin dan mengamalkan zikir, diampuni semua dosa itu. Amin. Ulang aja buat kenapa saya doa. Ya alhamdulillah. Ketika doakan dosa sebesar bumi diampuni hanya karena mengucapkan zikir la ilaha illallah yang dijajarkan atau yang ditalkinkan. Seorang raja dari kafir datang kepada Nabi membaca syahadat. Lalu beliau bertanya,
Karena sebelumnya beliau pernah membunuh anaknya sebanyak 70 orang. Alasannya tidak mau tahtanya direbut. Takut direbut oleh anak. Dilaporkan kepada Nabi, apakah dosa saya diampuni? Saya telah membunuh anak begitu kejam, 70 orang. Bagaimana Rasul? Karena ternyata setelah saya tadi membacakan syahadat, pikiran itu muncul. Dan rupanya Allah telah membersihkan kalbu saya. Dulu muncul pikiran itu, tapi hati tidak merasa bersalah. Sekarang hati merasa bersalah. Ketika orang itu, raja itu bertanya kepada Rasul, Rasul dapat informasi langsung dari Jibril. Geus dihampura Muhammad, pas tadi ke baca syahadat. Memang pas tadi ke talqin. Kenapa? Karena talqin tujuannya litasfiyatil qulub, membeningkan kalbu yang pertama. Yang kedua, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Tujuan talqin. Sudah ditulis belum Pak? Diulang saja ya. Kalau lupa. Satu, pembeningan kalbu. Dua, pembersihan jiwa. Tiga, usul pada Allah atau ma'rifat. Yang keempat, kebahagiaan sejati. Pertama, tasfiyatul qulub, pembeningan kalbu. Kedua, pembersihan jiwa. Ketiga, usul atau marifat. Keempat, kebahagiaan sejati. Ini tujuan talqin. Maka teguhkanlah jiwa kita ketika kita ditalqin, itu bersih. Itu bersih. Pembersihan jiwa artinya diampuni dosanya. Talqin. Kesannya tinggal terserah kita. Ibarat kata pohon benih itu sudah ditanamkan oleh petaninya yang ahli, selanjutnya terserah kita. Mau disiram, mau dipupuk, bagaimana cara kita merawat kesananya. Nah, kisah raja tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa itu hanya satu, ditetapkan atau diteguhkan kalimat la ilaha illallah di dalam jiwanya. Ikhwani rahimakumullah, sementara hanya kita sampai di sana. Selanjutnya silakan yang mau bertanya. Tadi saya lupa yang menjelaskan di yang zikir tadi, ketika khususnya yang pertama itu logito Pak, membayangkan guru ini sudah ada sejak zaman Nabi. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Begitu. Kedua, dalil akliyah, dalil akal. Imajinasi kita tidak akan pernah kosong. Benar gak? Atau ada di sini yang pernah kosong imajinasinya? Bisa gak? Gak ada. Si orang gila. Jadi imajinasi tetap ada kan Pak? Kemanapun. Lagi sholat, biasanya kemana kebayangan? Segala ayat, segala masuk. Nah, ada yang ke pasar, ada yang ke kolam, ada yang ke toko, ada yang ke kantor dan lain sebagainya. Kira-kira mendapatkan pahala enggak? Enggak membantu apa-apa, syahwat semua. Ini diganti imajinasinya dengan bayangan guru yang membimbing zikir. Biasanya kalau ingat sesuatu akan ingat terhadap pekerjaan atau sifat. Kalau Kang Amu tukang parfum, ingat Kang Amu biasanya ingat ke parfumnya.
Ya, begitu. Kalau Kang Amu tukang jengkol, ingat Kang Amu, ingat karena jengkol nah. Oh, Kang Amu tukang heureuy, tukang canda, ingat kecandaannya. Ya, oh Cedo mah senyumnya renyah. Ketika ingat Cedo, ingat senyumannya kan, pekerjaannya. Ini ingat mursid. Kira-kira ingat apanya? Ingat kezikirnya. Itu maksudnya. Kalau Rabithah ke mursid menjadi musyrik, semua yang sholat musyrik. Benar gak? Kenapa? Karena tidak ada yang sholat bayangannya tidak gerak. Ada yang bikin utang, ada yang bikin anaknya, ada yang bikin suami selingkuh, ada yang mikirin istri ke rumah sakit, ada macam-macam kan. Ya, kalau membayangkan guru saja musik berarti membayangkan itu lebih musyrik. Dan bayangan itu tidak pernah lepas dari siapapun. Maka semua orang menjadi musyrik. Kalau membayangkan musik menjadi musyrik. Yang musik itu justru membayangkan liar, bayangan-bayangan liar. Ada yang bertanya bagaimana kau membayangkan Allah? Bapak sia, kita kumaha ngabayangkeun Allah. Kullu ma khatarat bi balik fadhu siwa dzalik. Setiap yang terlintas di pikiran, terpikirkan, terbayangkan Allah bukan itu. Allah tidak bisa dibayangkan. Oleh karena Allah tidak bisa dibayangkan, tetapi bayangan tidak bisa berhenti, dia akan terus ada beraktivitas, maka dicarilah bayangan yang akan membantu kepada jalan zikir, jalan ibadah. Allahu Akbar, mau dibayangkan sebelah kiri mana bantu. Allahu Akbar, mau dibayangkan sama mana bantu. Allahu Akbar, nu dibayangkan guru mursyid ini akan membantu. Sanes guru ikro punten. Kamu guru biologi, sanes guru mursyid pun jangan salah ya. Saya tidak tanggung jawab kalau bukan guru itu. Dulu sahabat membayangkan Nabi. Kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat sebagaimana aku sholat. Maka sahabat melihat Nabi. Ketika jauh dari Nabi, sahabat membayangkan Nabi. Nabi wafat, tabi'in tidak bertemu Nabi kan? Tidak melihat. Bertemunya dengan sahabat. Maka yang dibayangkannya sahabat. Oh, sholatnya begini dilihat. Ketika jauh membayangkan sahabat. Katakan Sayyidina Ali. Sahabat wafat. Generasi ketiga tabi'in, itba'u tabi'in, membayangkan tabi'in. Jadi begitu aja terus Bu. Nanti generasi ke-10 membayangkan ke-9, 20 membayangkan ke-19. Itu namanya guru kan rakyat itu. Dan Nabi juga guru. Begitulah maksudnya Rabithah. Itu. Kedua, makna Rabithah itu jaringan. Jadi kita membentuk jaringan ruhani kita. Menjaring yang terdekat, sejahtera. Kamu tuh sampai terakhir ke Nabi. Kita nggak bisa langsung ke sini karena sudah terhalang batas waktu, zaman yang sudah jauh, sudah jauh jaraknya. Menghubungkannya yang terdekat. Nah, yang terdekat ini adalah guru kita. Maka jangan ragu ya untuk berrabithah. Justru para sufi itu memfasilitasi kodrat hidup kita. Silakan. Kalau kita ada masalah, terutama anak-anak remaja, ada kekagetan, pasti yang diceritakan itu adalah ibunya, betul kan? Nama dewasanya, asal itu, Rabithah bu sebenarnya, karena kolbu terpaut oleh hubungan batin, menjerit. Disebutnya kalau kata Sunda itu ngoceak maratan jagat. Ngajirin maratan langit maka Allah, ngoceak maratan jagat ke manusia. Nah, oleh para sufi diarahkan kodrat ini supaya benar-benar terarah lurus kepada Allah. Maka Rabithahnya ke mursyid. Yang enggak nanti ke mursyidnya, perhatikan saja ibu-ibu ketika anaknya menjerit di tempat yang jauh, si ibu pasti merasakan. Ya, ada getaran. Tiba-tiba atau ya
kalawan jenis dunia cinta lawan jenis sesebelah kanan jeung dulur jeung keluarga sesebelah kanan. Tah eta teh robitoh nyambung robitoh. Nyambung apalagi ke musik. Ini sudah dihubungkan oleh Allah. Kata Nabi al-arwah junudun mujannadah. Roh itu ibarat tentara yang disatukan. Bapak di ujung sini, saudara yang jauh atau bukan saudara di ujung sini. Di umur 50 tahun baru bertemu di sini. Tapi ruhnya di sana sudah disatukan. Dia merasa dekat saja. Padahal baru pertama kali kita bertemu, tapi kenapa ya begitu akrab, enak, nyaman. Itu di atas sudah bersatu, sudah bersatu. Mungkin saja ini ada hubungan darah, tetapi tidak sadar. Tidak hubungan darah, hubungan ilmu. Tidak hubungan ilmu. Oh, ternyata orang tua kita sama ya, meskipun tidak satu guru. Orang tua Anda ahli toriko, orang tua saya ahli toriko. Dihubungkan, tetap menyatu. Nah, robito itu begitu. Dihubung ke. Maka jaringan ini supaya tetap kokoh harus dijaga dengan cara robito. Ya, ke siapa robitonya, Pak? Guru, kursi bukan guru. Biologi, ya. Tidak merendahkan guru Ikro, karena itu makomnya makom wali gitu kan. Kalau guru Ikro dibandingkan dengan pencuri itu baru merendahkan. Ini kan dengan seorang wali. Gitu. Insya Allah itu tidak muslim ya, tidak muslim. Karena memang itu mensiasati. Justru kalau tidak begitu pikiran kemana-mana, Begitu Pak. Sementara maka silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Semua mengeluarkan suara. La ilaha illallah. Ada suara. Ya. Kedua, semuanya menggunakan gerakan. La ilaha illallah. La ilaha. Ada gerakan. Semua dikir jahat. Bukan la ilaha saja kan? Tasbih dikir jahat. Subhanallah, subhanallah. Ada suara, ada gerakan. Ya. Allahu Akbar lebih. Dasar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia benar mewiridkannya, itu tekanan akan lebih kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih kencang. Itu ekspresi Pak Kom, tidak bisa dihalang-halangi. Silakan semua dalami setiap asmaul husna diwiridkan. Kalau itu sudah new, akan ada energi. Nah, ini secara retorika dan pendekatan psikologinya. Apapun yang dimiliki oleh seseorang itu asma dan dia benar-benar menyerapkan wirid itu, akan ada kejutan secara batin. Gitu. Maka jawaban yang paling mudah kenapa zikir jahat dikeraskan, karena namanya juga zikir jahat, ada suara. Ya, jahat itu suara, ada suara. Lah ini kan suaranya kayaknya berlebihan. Petunjuknya enggak berlebihan. Petunjuknya la ilaha illallah, cukup oleh diri sendiri. Tetapi ketika faktanya berlebihan, siapa yang bisa menolak? Seseorang yang dimabuk cinta berusaha menahan diri untuk tidak bicara. Tapi bisakah dia seperti begitu menahan jiwa? Tidak. Pada akhirnya dia akan bicara. Karena cinta ibarat kentut, ditahan sakit perut, dikeluarkan orang ribut kan.
Begitulah cinta. Nah, yang berpikir seperti itu awalnya sih biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik, kayak sepuluh tadi. Naik, illallah, rasa ini. Rasa, tidak ada yang bisa menolak. Itu bukan aturan kan? Tidak ada aturan seperti itu, harus begitu enggak. Tapi tidak bisa disalahkan. Para ulama, para guru ditanya kenapa begitu? Itu mah hariring kuring nuker boga rasa cinta jeung sono. Oh sahabat kita atau anak-anak kita yang sedang dimabuk cinta, laguan bercerita, siapa yang bisa melarang? Gak bisa melarang. Ini dari segi sosialnya, psikologi dan sosial. Lalu kenapa harus bersuara dari segi yang lainnya? Karena perintah guru. Tuh. Kemudian yang lainnya lagi tinjauan teoritisnya secara psikologi sufistik. Kenapa harus ada suara yang kuat maksudnya? Yang tadi kolbu ini lebih keras daripada batu. Ya, batu saja yang keras. Untuk menghancurkannya harus ada pukulan keras. Maka kolbu juga kalau mau dilembutkan harus dipukul dengan keras. Maksud pukulan situ adalah sautin kawiyin, bisautin kawiyin, suara yang mantap. Suara yang kuat. La ilaha illallah. Tekanan bidor besar ini pukulan yang kuat. La. Jadi suara yang kuat bukan kencang ya Pak. La, nah ini kencang. Kalau kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak begitu, tidak hancur kekerasan hati. Betul kamu gitu? Sampai buktikan, ceria. Ibu dikit, bapak dikit, 200, dikitnya pelan. Sare Pak. Subuh tadi sama dikit kelas gitu Pak Haji ya. Sare Pak. Kunaon sebenarnya narikan tubuh tadi sama dalam batu kuat kata teh. Udah ketuduh kamu. La ilaha illallah. Eta teh ngalawan eta. Luar biasa dasarnya. Coba lamun dikit. Kayak Kang Amu dulu zaman di pondok. Lemah. Maka bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu dan setan? Ya, sementara yang dohir saja belum bisa dikalahkan. Gitu. Ya. Jadi sautim kawin, suara yang kuat dan syaririn, tekanan yang mantap itu untuk memukul kekerasan kolbu supaya jadi itu teoritisnya supaya memukul. Dohirnya kita merasakan kalau pelan pasti ngantuk. Atau gitu yakin? Hotaman juga disebut oleh Hotaman nih Pak. Ngarang. Ya Latif, ya Latif. Cukri puasa. Ya Latif, ya cengkak cuma. Ya Latif, ya Latif. Oh rame lagi. Di suara keras. Jadi metode itu. Metode. Dan apakah itu pernah terjadi di zaman Rasul? Pernah terjadi. Di hadis di Mutawassidul ke depannya ada Ibnu Abbas yang meriwayatkan. Kuntu alam izan sorofu bizalika izan asma'u. Aku mengetahui di zaman Rasul pernah ada zikir setelah sholat dengan suara, dengan mengangkat suara. Aku tahu karena aku mendengar. Kenapa bahasanya mendengar? Karena Ibnu Abbas itu meninggalnya Rasul ketika usia belasan tahun. Jadi karena biasanya baru dahnya gitu. Amaliyah kadang tuhin, tapi mendengar gitu. Mendengar habis sholat gitu. Hina yansrifun nas minal maktubati. Manusia selesai melaksanakan sholat fardu, mereka berpikir dengan suara keras. Sudah ada. Kalau tidak ada di zaman Rasul, berarti tidak ada petunjuk dari Rasul, mau jadi wali atau menjadi kiri. Ya, jadi begitulah kenapa harus dengan suara keras. Banyak tinjauan hujahnya, namun secara tasawuf itu untuk menghantam kekerasan kolbu, bukan karena Tuhan yang tidak bisa mendengar, bukan. Kalau itu bahasa
seperti itu sudah saja, jangan ada suara. Haji Quran oke. Pak siapa teman? Abah Sirot kan, pantas kantor pidana. Pantas benar itu aja, piroan kos gitu kan. Koro, ada. Ya, baca Quran juga keras. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam atau torek. Itu kudu esoraan. Cing keunau eta maca Quran esoraan keunau lain. Sanes. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita enak kan nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Enak untuk kita mengatur diri. Tapi coba udah terus Ramadan pada tarawih ya kelar tuh serah kenapa sampai kerah tuh ya nggak ada. Jadi untuk kalau mau ada suara atau nggak ada suara nggak jadi masalah. Suara itu untuk kepentingan kita bu ya, untuk kepentingan kita enak kan ada seninya. Itu juga dikit seperti itu untuk kepentingan kita. Ada seni kan dikit juga. Makanya kata apa? Seni iramanya harus diatur. Kalau imam kencang, mamu juga kencang. Kalau imam lambat, mamu juga lambat. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda ngomong dipakai wirid gitu. Beda sob. Beda. Jadi suara itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan kita, ya, untuk kepentingan kita baca Quran, untuk kepentingan kita azan, untuk kepentingan kita, semua untuk kepentingan kita. Artinya mensiasati diri supaya kaum ini yang keras menjadi lembut menuju pada Allah. Mudah-mudahan tidak puas. Kan? Kalau tidak puas kan mencari lagi jawabannya. Masih ada? Tidak ada? Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita udah pikir Ustaz. Kadang-kadang kita juga masih kurang baik terhadap orang. Kadang-kadang niat kita sifatnya agak kurang bagus lah. Gimana supaya menghilangkannya Ustaz? Terus Pak, zikirnya tidak berhenti. Jadi begini, ketika zikir membersihkan kolbu, Allah yang memilih mana dulu yang dibersihkan. Karena dosa kita itu banyak Pak ya. Ada kadang dosa ke istri, ke orang tua, mengumpat, memfitnah. Oh ternyata ini dibersihkan dulu ke orang tuanya. Nah ke orang lain masih cerita aja, masih menghibah gitu kan. Udah biarin aja. Yang penting dia berproses dikit. Nah kita juga jangan sampai ragu. Kita udah sendiri, kita kok masih begini juga ya. Kenapa? Ada hal lain yang didahulukan Allah. Itu bagaimana? Yang penting jangan berhenti. Kalau kita suka bergibah tetapi tidak berzikir, itu yang harus dikhawatirkan. Tapi suka menggibah, proses zikir masih dipaju, nggak usah ragu. Masuk surga lah Pak. Kenapa? Ini proses gitu. Jadi proses ya. Ya karena dosa kita terlalu banyak Pak, terlalu banyak kan. Oh, dulu sih yang satu dikit, ya ini dulu nih, yang ke orang tua dulu kamu. Jadi kita bisa berbuat baik pada orang tua. Masih proses dikitnya, akhirnya jadi lemah lembut ke istri, gitu. Tidak keras, kecil dalam hal-hal tertentu, Pak. Nah, dikit lagi terus, akhirnya menjadi dermawan, jadi berproses. Siapa? Dikir, saya kelakuan, ayo gitu. Kok mau butuh dikir, Pak. Rasa gitu ya, banyak. Jadi terus aja, bertahap seperti kita membersihkan WC yang sudah lama gak diisi, kotor banget, kan sedikit. Bandok, perlu waktu yang panjang, sampai bulan, begitu. Jadi bukan berarti kita nggak tahu mana yang didahulukan oleh Allah, begitu. Mudah-mudahan Pak. Puas, tapi saya tidak bisa memuaskan. Bukan alat pemuas. Enggak ada lagi. Ustaz, Nah, tadi
tadi di awal kayak setiap ayat musibah atau cobaan dari Allah ya, anu saya, nah alhamdulillahirobbilalamin, nah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nu paling saya alhamdulillahirabbil alamin. Sebab segala sesuatu harus disyukuri. Innalillahi itu tauhidnya. Jadi ilahi itu tauhidnya. Semuanya berasal dari Allah, itu tauhidnya. Gitu. Alhamdulillah mah syukurnya tidak lebih dari itu. Gitu. Tauhidnya innalillahi. Memang harus itu. Ya, innalillahi. Dua-duanya we Allah. Innalillahi dulu baru alhamdulillah. Karena semuanya dari Allah. Itu kan tauhidnya. Kita berdoa oh, dari Allah, ujian dari Allah. Alhamdulillah. Naon? Sakit juga pemajikan masih kene osok pangjangmukeun saat gitu tak. Alhamdulillah kene gitu saya kene alhamdulillah. Jadi dua nawe kamu. Gimana? Dua-duanya. Karena memang innalillahi diatur oleh syariat. Alhamdulillah itu bagian dalam bagian hakikat. Kalau saya misalkan menegaskan harus alhamdulillah maka syariat. Nah, kalau kedepannya kita sudah ternyata nyaman dengan alhamdulillah, tidak salah. Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang senantiasa bersyukur ketika berbuat salah, bersyukur karena tidak diberi lagi nyatetin jawaban jauh lebih jauh, itu nantinya dihapus oleh Allah, diganti dengan cahaya. Ya. Ada lagi masa? Ada lagi, Yuk, mangga Pak Roni langsung aja. Disambung la ilaha illallah, disambung kan di akhir jangan pakai domah. Ya ilaha illallah, la jadi sambung ya. Kedengarannya nggak apa-apa kalau kedengarannya, tapi kalau kita yang bacanya harus la ilaha illallah, karena pelan sih masih hanya masih pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi baca semuanya. Hanya itu ada maknanya. Hanya itu ada maknanya. La ilaha, hanya itu ada maknanya. Oh iya, ada maknanya. Tapi jangan dulu sekarang. Jangan dulu sini. Karena memang besarannya ada a u i a u i itu nanti kajian Sagoria. Semuanya memang huruf-huruf ini semua ada makna. 3 huruf asalnya kan alif lam ha. Semuanya memiliki makna, menjadi zikir gaib. Agak itu begitu. Tadi teringat apa ya? Ilahi tawajuhnya ini berbeda dengan harkat, jadi saya teringat pada harkat di tawajuh itu. Ya tawajuh itu ilahi anta maksudi, maka dibaca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlumi ahdi mahabbataka wa ma'rifataka. Pakai fathah dia. Wa ma'rifataka. Karena ijazahnya seperti itu. Wa ma'rifataka. Silakan dengarkan kalau laki-laki muntakin. Itu pasti bacaannya wa ma'rifataka, bukan wa ma'rifataka. Wa ma'rifataka. Sama dengan Bani Hasyim, Pak. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Nunnya muncul di tanwin itu. Ada huruf N. Kenapa begitu? Para sahabat sepuh menerima ijazahnya dari Syekhul Utsman itu bacaannya wasallim tasliman. Itu bagaimana ilmu tajwidnya? Ya tidak berlaku tajwid, Pak. Dan tajwid berlaku ke Al-Qur'an. Itu mah bukan Quran, tapi sholawat. Quran juga yang dipakai wirid enggak berlaku lagi ilmu tajwid. Perhatikan, Pak. Yang berlaku
nomor 1 atau nomor 2? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang nomor 1. Nomor 2, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mayoritas yang mana? Yang pertama kan? Kalau menurut tadi benar salah? Salah. Tapi disalahkan enggak oleh ulama? Enggak. Karena sudah jadi doa. Sudah jadi doa, tidak perlu pakai tajwid. Nah, ayat Quran pun yang perlu pakai tajwid itu ketika membaca Quran atau menghafal Quran. Itu ya, Pak. Maka itu adalah sholawat tidak berlaku. Dan ternyata tentu saja itu guru membuat kita cerdas, Pak. Syekhul itu membuat kita harus mikir menjadi cerdas kan. Begitu beliau mengijazahnya wasallim tasliman. Ada videonya, nanti saya share ke Pak aja lah. Saya sudah di share lagi di YouTube yang menjelaskan panjian kalau sahabat di situ pulang dari selesai di Madura mau pulang ucapan terima kasih, kemudian panjian menyampaikan kata beliau ada satu yang nyentil katanya dari Madura ini. Jadi saya panggil sahabat sepuh dari ijazah Bani Hashim dari bahasa Syekh Khalil, bacaannya wasalim tasliman gitu. Ini kan beliau juga mohon maaf katanya kepada ulama, kepada kiai yang berkaitan dengan keilmuan. Tapi saya kaji tidak belajar keilmuan ternyata, Pak Haji ya. Karena ilmu tadi itu Quran. Tidak melanggar keilmuan. Dan saya yakin apapun pendapat para ulama-ulama setingkat wali itu tidak akan ada yang melanggar aturan kecuali kita belum menemukan ilmunya. Begitu. Sholat isya sambil duduk. Bagaimana itu? Enggak ada larangan sholat sunat duduk. Yang wajib berdiri itu sholat fardu. Betul ya? Yang wajib berdiri itu sholat fardu. Dia di Jumiyah di Safinah. Wal qiyamu 'alal qadiri, dan berdiri kepada yang mampu fil fardhi, di dalam salat fardu. Salat sunat mau sambil berdiri, mau sambil duduk silahkan. Hanya kata Nabi, yang duduk pahalanya setengah dari yang berdiri. Berarti kita setengah dan pahalanya? Iya, setengah. Kita pahalanya setengah ditambah 1 pahala apa? Mengikuti guru, jadi 1,5. Masih menang. Mengikuti guru, karena kalau ada ulama lain di lingkungan tarekat mengatakan, ya itu kan Allah lagi muda mah tetap berdiri. Saya telusuri lagi lebih detail. Saya tanya Pak Haji Nis, Pak Haji tahun berapa ke Sri Raya? 63. Berarti Pak sahabat lahir 1915. Kalau 63 itu berapa ya? 45 tambah 3 48. Apakah waktu itu para sahabat sholat isya pada isyanya sudah duduk? Atau jauh-jauh, padahal itu masih jauh-jauh kan? Punya hujah lagi. Berarti bukan alasan sudah tua, sudah sepuh. Tanya lagi pada yang lain. Ternyata putranya juga Pak Haji Bawan bertanya, kenapa pada isya sebelum duduk apa? Apalagi pernah nanya ke Abah sepuh. Apa jawabannya? Abah semua jawab. Abah juga pernah nanyain ke Syekh Tolha. Karena Syekh Tolha juga duduk, jadi Abah ikut. Dan Abah juga pernah nanya. Kata Syekh Tolha, saya duduk karena guru saya duduk. Saya juga pernah nanyain kepada beliau. Semuanya begitu. Maka itulah hadis sholat sunat berduduk. Mana hadisnya? Sanadnya ada sanad ahli thariqah. Melihat begitu. Kan hadis itu meriwayatkan dari satu kepada yang lainnya. Nah ini juga meriwayatkan. Ini melihat. Ternyata Imam Ja'far As-Shadiq dulu. Imam Ja'far As-Shadiq itu siapa? As-Said As-Syarif Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin As-Said As-Syarif Muhammad Imam Al-Bakir bin As-Said As-Syarif Al-Imam Zainal Abidin bin As-Said bin As-Syarif Sayyidina Husain bin Siti Fatimah, turunan kelima dari Rasulullah. Jadi ada tanggung jawab dari Rasulullah. Kenapa? Karena Ahlul Bait, Pak. Kenapa ada tanggung jawab? Kata Rasulullah, Allah fi ahli baiti. Allah ada di ahli baitku.
kalian harus melaksanakan Quran dan mengikuti keturunan Ahlul Bait. Kedua, Allah ada di Ahlul Bait. Ini sering disampaikan dan para sahabat insyaallah bagian daripada fitrah atau keturunan Ahlul Bait Rasulullah. Nomor 34 kalau tidak salah. Masih ada? Masih ada. Dalam membayangkan yang harus dibayangkan mursyid yang mana Pak? Karena di situ ada, kalau yang Ustaz Kosasi saya suka gambarnya ada 3 mursyid. Oh, pengarsa Abano aja. Fotonya itu maksudnya. Iya, pengarsa Abano. Nanti oleh Pak Haji dikasih. Yang lebih sepuh ya. Bukan, yang paling muda. Yang paling terakhir. Iya. Pengarsa Abano bisa. Karena semuanya juga sepuh sih. Enggak usah sepuh itu fotonya. Itu foto sudah sepuh semua soalnya. Tapi ada perbedaan di antara satu Iya. dan lain. Nanti aja itu jawabannya oleh foto. Dia jawabannya oleh foto. Yang namanya pengarsa Abano itu aja. Itu yang terdekat. Beliau kita begitu. Ada lagi? Ya. Dalam zikir berjamaah itu kita kan bermacam-macam suara itu ya. Ada yang standar, ada yang kenceng, ada yang kenceng cuma dan itu bagaimana kita menyikapi? Ingatkan saja Pak kalau trikonya sama dengan kita. Ya. Kalau trikonya sama dengan kita, ingatkan, kasih tahu. Harus jelas gitu kita. Yang kenceng cuma Gitu. Tapi sebetulnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena boleh saja ilallahnya pelan. Kita juga akan ngalamin loh Pak. Siapapun yang dikir itu akan ngalamin. Akan ngalamin loh. Kalau kita berdikir. Satu tadi la ilaha ada illallah. Itu pasti ngalamin. Pasti ngalamin kalau dikir itu benar-benar dilatih. Satu saat jadi lisan ingin terus dikir, tapi untuk mengucapkan lengkap la ilaha capek. Nah ada begitu, tapi tidak mau berhenti. Akhirnya illallah. Bisa terjadi. Jangan ditolak kalau itu terjadi. Sudah ikuti aja. Yang penting robitonya jangan lepas. Itu nantinya kayak Satoria. Satoria kan habis dikir Nabi Isbah, maka dikir Nabinya 6 kali isbatnya 12 atau nafinya 1 kali isbatnya la ilaha illallah 6 kali masuk lagi la ilaha illallah begitu. Ada la ilahanya, la ilahanya 6, nanti illallahnya 12 begitu. Nah saya cermati ternyata itu alamiah juga, sering terjadi. Silakan aja nanti mencoba dikir banyak seduriannya. Itu pasti dilewati Pak. Alamin. Illallah. Padahal lengkap dah kan kalimatnya. La ilaha illallah cuma lidahnya. Begitu. Saya rasakan itu masalahnya. Rasa ingin terus dikir tapi lidah sudah keluh, sudah capek. Gitu. Makanya kalau berarti lebar juga, saya juga, akhirnya begitu. Nah, kalau ada di ikhwan seperti itu, nggak jadi masalah. Yang penting akhirnya baik. Akhirnya begitu. Selama itu, apalagi berjemaah, nggak jadi masalah. Karena khawatirnya ada aksi rasa. Kita itu bukan wilayah itu, masing-masing itu wilayahnya masing-masing. Toh pada akhirnya la ilaha di sana. Jadi sudah saja biarkan. Khawatirnya justru dia mendapatkan awal itu kondisi spiritual dari Allah gitu. Kecuali yang jelas salahnya seperti begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah itu udah jelas salah. Sering kan mendengar begitu.
mensengajakan diri seperti itu jangan. Maka kayak begitu terus, coba aja ngobrol. Oh begitu terus, apakah itu memang ada sesuatu atau sengaja? Kalau sengaja mah gak boleh. Kalau urusan rasa, kita gak bisa masuk itu zona khusus. Sudah cukup. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Ada satu lagi Mas. Bangga. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau seandainya sholat zuhur kita akan zikir la ilaha illallah karena suatu hal, dan apakah itu harus dikodok ketika sholat asar atau bagaimana? Ya, cukup 3 saja di situ. Kalau ketika waktunya sempit, cukup 3 kali zikirnya la ilaha illallah. Yang 3-nya aja. Berdoa biasa. Tawasulnya mau 3 1 Fatihah bisa. Tapi analisis sila tuh. Oh enggak, agak keburu. Enggak ada tawasul enggak apa-apa, langsung dikira. Nah, nanti dikodok. Apa mau di asar kodoknya? Yang penting di waktu senggang. Mau di maghrib silakan. Dikodok. Seminggu juga enggak apa-apa kalau buat kodoknya. Ada 7.000-an. Enggak apa-apa. Pak Jajan pernah ngalamin seperti itu. Disuruh dakwah, sholat kemarin kan sering pinjaman juga sholat, dikit juga. Akhirnya modelnya mana ke makam, di makam. Karena kalau di pesantrennya kita ganggu terus sama tamu. Marilah ke makam sudah ribu di makam. Katanya saya pernah mendengar dari Pak Jajan Sofia. Jadi berapapun nggak jadi masalah ya. Nah yang paling enak orang-orang yang sibuk siang sudah aja bikin paginya 1.000 selesai Pak. Lunas itu semua. Lunas 1.000 pada subuh Pak. Cuma 800 berapa gitu. 165 kali lipat. Jadi kalau subuhnya 1.000 lunas semua. Boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi kita lihat. Jadi nanti tunggu asar. Zaman takdim. Sudah ya? Ya, makasih Bu. Saya dari tadi tunggu ditanya sama Ibu.